Teman-teman bisa say hi dulu. Bisa open mic, say hi. Halo. Yang lain. Bisa say hi. Teman-teman gimana kabarnya? Apa baik aja atau gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, di sini santai aja. Kita di sini sharing session. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai jurusan atau ada yang nggak bisa dipahami, bisa langsung tanya. Jadi nggak usah tegang-tegang. Jadi kita di sini santai aja buat sharing-sharing bersama. Oke? Oke. Untuk Pak Fahrul udah ada di room. Halo Pak Fahrul. Boleh sahabat teman-teman ya, nanti kalau aku panggil kalian bisa open mic atau open cam. Di sini nggak dari angkatan 2020 aja, dari angkatan 2019 juga ada, 2021 juga ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta sharing session yang berbahagia. Atas berkat rahmat Allah akhirnya kita bisa berkumpul di acara ruang Zoom ini
untuk membahas mengenai penjurusan dengan Ketua Prodi kita, yaitu Pak Fahrul Kurniawan. Sebelum memulai acara malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, karena di sini udah ada Pak Fahrul, saya sapa dulu. Halo, halo teman-teman yang nggak berkepentingan bisa off mic dulu. Oke, karena di sini udah ada Pak Fahrul, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabarnya Pak di sana? Sehat? Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik, sehat. Gimana? Panitianya siap semuanya? Alhamdulillah sudah siap. Untuk peserta yang lain udah siap mendengarkan? Siap. 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 Saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Yunifa yang mungkin nanti bisa membantu Pak Fahrul dalam penyampaian materi. Oke, Pak Fahrul udah siap untuk menyampaikan materi penjurusan ini? Ya, silakan. Oke, selebihnya saya kasih ke Pak Fahrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini, di hari Sabtu, kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara dari HMJ mengenai penjurusan. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW serta para keluarga dan sahabatnya sehingga nanti kita di yaumul akhir semoga mendapatkan syafaatnya. Baik, para mahasiswa sekalian, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020 ya. Betul, Mbak? Semua angkatan, Mbak. Iya, semua angkatan juga ada, Pak. Oh, baik. Semua angkatan. Oke. Semua angkatan. Baik, sebelum saya memulai, saya perkenalkan manajemen baru di Teknik Informatika UIN Malang. Pertama, sejak tanggal 26 Agustus kemarin terjadi pergantian. Jadi yang pertama adalah saya sendiri sebagai ketua jurusan di Teknik Informatika, kemudian ada Pak Yunifa sebagai sekretaris jurusan. Kemudian ada penggantian lagi administrasi dari yang sebelumnya Mbak Citra, kemudian diganti oleh Bu Citra ya, diganti oleh Bu Nia sekarang ini. Namanya nanti kalau Anda ke ke jurusan, silahkan berkomunikasi dengan Bu Nia. Yang kedua adalah pergantian koordinator dan kaleb yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nanti Anda juga akan saya perkenalkan di slide saya. Baik, malam ini biar tidak terlalu lama karena saya full hari ini, walaupun libur, webinarnya mulai pagi sampai malam, belum selesai ya. Oke. Saya sapa dulu, kira-kira ada angkatan 2015? Halo? Halo? Ada angkatan 2015?
Kayaknya Lalu? nggak ada, Pak. Karena kita mengundangnya ke angkatan 2021 sama 2019. Berarti 3 angkatan ya. Iya, Kalau semua angkatan yang masih bertahan di teknik informatika saat ini adalah mahasiswa mulai 2014 sampai yang terakhir 2021 ya. Jadi itu apa namanya data kalau Anda menyebutkan seluruh angkatan. Oleh karena itu berarti 3 angkatan saja ya. Oke, baik. Mengenai penjurusan. Apa sih penjurusan itu sebetulnya? Kita tidak mengenal apa namanya penjurusan sebetulnya. Yang kita kenal itu adalah bidang minat atau bidang keahlian yang nanti setelah Anda mengikuti mata kuliah apa namanya unik ya dari sebuah institusi pendidikan tinggi atau kampus, maka Anda kemudian dilakukan untuk fokus ke bidang yang nantinya akan Anda geluti sampai lulus. Nah, tentu bidang kalian ini hubungannya dengan kurikulum. Perlu Anda ketahui juga bahwa Anda juga bisa mengecek pada beberapa apa namanya tahun ini kita sudah melakukan apa namanya akreditasi ya. Terakhir 2019 kemarin. Nah, visi dan misi ini turunan dari apa namanya universitas. Tentu nanti akan kita coba untuk apa namanya sesuaikan lagi sesuai dengan kepentingan visi dan misi dari universitas yang sekarang. Jadi visi kita adalah menjadi apa namanya world class di jurusan teknik informatika tentunya. Kemudian misinya menjadi salah satunya adalah secara keilmuan mahasiswa kita diharapkan untuk bisa menguasai beberapa bidang ilmu yang berbasiskan nilai-nilai ulul albab. Ulul albab ini menjadi penting ya, karena selain Anda menguasai teknikal dari kalian seorang lulusan informatika, maka Anda adalah merupakan contoh atau gambaran mahasiswa yang lulus yang mengimplementasikan integrasi antara keilmuan Islam dan informatika khususnya. Kemudian bisa berkontribusi tentunya secara baik itu di riset maupun kemudian apa namanya di dalam industri nantinya yang akan Anda apa namanya tekuni. Visi misi ini akan kita sesuaikan agar nantinya juga ke depan kita bisa menjangkau bahwa karena kita judulnya dari awal adalah teknik informatika, maka seharusnya bidang-bidang yang di teknik informatika itu apa namanya hari ini tercakup semuanya. Kemudian mengenai kurikulum di informatika ini sebetulnya dibentuk dengan apa namanya standarkan dari IEEE atau apa ACM ya. ACM ini adalah organisasi profesi dunia IEEE ini yang berbasiskan di Amerika yang setiap tahunnya mengeluarkan rujukan-rujukan tentang apa namanya tren-tren yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi untuk kemudian menyesuaikan. Kebetulan saya sendiri adalah anggota IEEE sejak 5 tahun yang lalu. Baik, itu sekilas tentang bagaimana gambaran di jurusan kita ya.
Kemudian secara organisasi jurusan kita itu selain apa namanya ada ketua jurusan dan sekretaris jurusan, itu ada sebetulnya di dalamnya ini ada tendik ya, tenaga kependidikan yang fokus membantu kita semuanya untuk bisa beraktivitas. Siapakah tendik? Itu adalah staf yang apa namanya sehari-hari membantu kita, dan itu administrasi dan laporan. Laporan kita mempunyai 3, kemudian administrasinya 1. Nah, kemudian di dalam jurusan kita itu ada 6 apa namanya bidang minat yang nantinya bisa Anda apa namanya Anda masuk di situ. Kemudian ada lab ya yang jumlahnya insya Allah 9 atau 10, nanti kita cek. Kemudian di dalam jurusan ini juga ada komunitas. Komunitas itu bagian dari kegiatan mahasiswa yang dikomandani atau apa namanya dibentuk oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, dulunya komunitas ini ketika pertama saya datang masih apa namanya belum banyak ya, karena pada waktu itu memang masih sedikit tentang apa namanya komunitas-komunitas yang ada di jurusan kita. Baik, di dalam jurusan kita itu ada yang namanya untuk apa namanya kita kenal sebetulnya kelompok ilmu atau bidang minat nanti yang bisa dituju oleh mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah umum dan mata kuliah yang menjadi kewajiban sebagai ciri khas dari universitasnya. Dan tentu di apa namanya di UIN ini luar biasa. Jadi Anda mendapatkan mata kuliah agama yang menurut saya itu sangat luar biasa. Sehingga kalah ya dengan yang lainnya. Di universitas-universitas yang lain tuh SKS-nya adalah 144, tapi Anda bisa nembus sampai 160 begitu ya. Itu luar biasa. Menurut saya ketika Anda lulus itu harus dibentuk nanti profil lulusannya itu selain bisa apa namanya menguasai ilmu informatika harusnya menguasai ilmu agama dengan baik gitu ya. Oke. Saya kenalkan dulu apa namanya laboratorium kita. Laboratorium kita itu ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terbaru adalah laboratorium technopreneurship. Ya. Dengan ruangan yang apa namanya terbatas. Dengan pengembangan jurusan yang seharusnya informatika ini menjadi terdepan, kita mempunyai laboratorium sebanyak 10. Yang pertama adalah digital and robotik, yang sekarang diketuai oleh Pak Juniardi Nur Fadila, kemudian lab multimedia yang sekarang diketuai oleh Pak Fresi Nugroho, kemudian lab database yang sekarang diketahui oleh Pak Agung, kemudian lab computer network yang sekarang diketahui oleh Pak Ajib Hanani, kemudian lab mobile programming diketahui oleh Pak A'la Saugi, kemudian lab programming diketahui oleh Bu Roro, kemudian lab high performance computing atau HPC. HPC itu seharusnya isinya adalah GPU yang bisa mengolah banyak data atau big data. Ini harusnya mesin-mesin seperti itu. Tapi ini masih kita kembangkan, yang sekarang diketahui oleh Pak Zainal Abidin. Kemudian Lab Intelligent System yang sekarang diketuai oleh Pak Irwan Budi Santoso. Lab Software Engineering diketuai oleh Bu Puspa.
kemudian teknik prinsip diketuai oleh Pak Dr. Toto. Laboratorium ini adalah bagian dari yang tidak terpisahkan untuk pembentukan atau membantu Anda sekalian nantinya ketika melakukan penjurusan keilmuan yang Anda inginkan. Ini adalah lab ini tidak terpisahkan koordinasinya dengan kelompok keilmuan. Kelompok keilmuan ini ada 6 ya. Yang pertama multimedia yang sekarang diketahui oleh Bu Hani ya. Insya Allah hadir kayaknya. Coba kita mulai atau kita mulai dulu dari ini di slide saya ini. Web and Mobile Programming ya. Koordinatornya adalah Pak Supriyono. Knowledge areanya nanti Anda di sini bidang ini fokus kepada bagaimana pengembangan programming di web dan mobile. Ini yang biasanya terbaru tentang pengembangan pemrograman di 2 platform itu biasanya kalau ada tren begitu cepat. Nah, knowledge area-nya adalah algorithm dan complexity, kemudian discrete structure, kemudian programming language, kemudian software development fundamental, dan platform based development mobile and web gitu ya. Ini sebetulnya yang mahasiswa yang nantinya ketika dia fokus ke dalam ilmu-ilmu programming tapi yang fokus kepada yang berbasiskan web ya. Fokusnya bisa ke sistem informasi, pengembangan bagian dari aplikasi sistem informasi ataupun mungkin pengembangan dari sistem-sistem artificial intelijen atau mungkin decision support system begitu. Itu bisa masuk di sini sebenarnya. Tapi yang berbasiskan web dan mobile programming. Kemudian multimedia yang dikomandani atau dikoordinasi oleh Bu Hani. Itu knowledge area-nya adalah di graphic and visualization, platform based development. Ini game permainan bisa. Jadi game pendidikan, game permainan, game-game yang fun ya, yang buat bermain. Kemudian ada smart system. Smart system itu cenderungnya menggabungkan beberapa sistem bisa menjadi cerdas dan tidak itu kemudian digabungkan. Artinya begini, smart system itu terkadang menjadi trending baru. Seperti misalkan ketika seseorang harus mengukur apakah sebuah misalkan ini sebuah proyek IT itu apakah sebuah perusahaan bisa enggak ini menjadi diinvestasikan sebuah sistem begitu ya yang mahal. Nah, untuk mengurangi mengurangi risiko, tentu kita harus bisa mensimulasikan itu, bisa memakai atau fokus kepada smart system. Kemudian ada serious game. Serious game ini berbeda dengan yang namanya game pendidikan atau game-game yang bernuansa permainan ya. Agak serious game itu adalah game yang bisa dijadikan untuk kemudian mengukur atau kemudian mengurangi risiko seperti smart system tadi, tetapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Kemudian software engineering yang sekarang dikomandoi oleh koordinatornya Pak Fatur Rahman. Beliau ini adalah mantan sekretaris jurusan ya.
Aldiana sudah? Oke, saya teruskan ya. Kemudian software engineering. Sekarang dikembali oleh Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman ini adalah mantan sekjur kita. Yang sekarang menjabat di koordinator software kelompok keilmuan software engineering. Dengan knowledge areanya adalah information management, kemudian platform based development, industrial system. Software engineering ini luas ya, artinya bisa masuk ke 10 lini di dalam riset karena bisa digunakan. Nah ini luas ya, jadi bisa konektivitas kemana-mana. Kemudian intelligence system. Ya. Sekarang koordinatornya adalah Pak Fajar Rahman. Knowledge areanya di human computer interaction, kemudian software engineering, social issue and professional practice. Ya. Pak Fajar ini sebetulnya keahliannya lebih condong ke sistem informasi ya. Tapi karena kemarin masuk ke intelligence system, nanti kita akan sesuaikan nanti di semester-semester yang akan datang. Pak Fajar ini perlu Anda ketahui punya potensi yang banyak di bidang itu yang kalau bisa jadi YouTuber begitu ya. Beliau ini nanti bisa Anda melakukan riset-riset itu dengan Pak Fajar ya. Jadi intelligence system ini bisa bisa dikaitkan dengan data-data yang internet marketing dan sebagainya. Menarik itu. Kemudian information management. Saat ini koordinatornya adalah Pak Ainul Yakin. Dengan knowledge area intelligence system, computational science, parallel and distribution computing parallel. Ini kayaknya salah ini ya. Kebalik knowledge areanya. Kayaknya dengan dengan intelligence system. Ini kayaknya ya. Information management ini sebetulnya fokusnya kepada ini tadi bagaimana mengelola penelitian di bidang sistem informasi, kemudian tata kelola itu, kemudian bisa memasukkan sistem software engineering tadi, information management system gitu ya. Kemudian sistem and network koordinatornya Pak Dr. Muhammad Faisal yang knowledge areanya itu lumayan banyak ya. Ada arsitektur and organization, ada information assurance and security, networking and communication, operating system, parallel and distributed computing, dan sistem fundamental. Pak Faisal ini yang barusan lulus sertifikasi dengan Bu Hani, sertifikasi IT auditor khususnya di bidang keamanan ya, di keamanan dari sebuah organisasi IT. Oke, itu tadi knowledge areanya dan ini adalah anggota-anggotanya. Jadi ketika nanti Anda ingin memilih, maka Anda sudah bisa melihat, oh ini dosen-dosen yang ada di kelompok keilmuan yang ada di jurusan teknik informatika. Dengan berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang menjadi koordinator ataupun langsung kepada beliau-beliau yang terdaftar di sini.
Ini bisa Anda bisa Anda langsung komunikasi ya. Anda mau minat kemana? Jangan kemudian komunikasinya itu kalau sudah kepepet ya. Kepepet itu kalau sudah masa kritis kemudian lulusnya itu harus ditekan, kemudian baru komunikasi. Ini yang menjadi banyak kelemahan dari mahasiswa kita. Nah, ini harus dimulai. Jadi Anda harus mulai melirik ini. Bidang mana yang nantinya akan saya tekuni. Masing-masing dosen di sini itu bagaimana cara melihat historical keahliannya. Anda bisa melihat historical riset tulisannya yang terbit di jurnal-jurnal internasional gitu ya. Beliau-beliau ini senang di mana sih gitu. Sehingga Anda ketika melakukan komunikasi itu bisa pas dan bisa cepat nyambung. Nah, tentunya tadi Anda harus fokus ya apa yang akan saya ambil untuk riset di sampai akhir masa kuliah itu. Nah, ini bisa Anda komunikasikan. Anggotanya multimedia ada 5 orang di sini. Ini juga yang paling banyak itu di intelligence system ini yang paling banyak. Oke, itu adalah mengenai penjurusan. Nah, penjurusan tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan komunitas. Komunitas itu bagaikan kelompok lab-lab bebas di mahasiswa ya. Jadi begini, kalau di perguruan tinggi yang lain, lab itu kita bisa bebas keluar masuk 24 jam. Tapi di tempat kita itu dibatasi. Makanya sangat menarik sekali ketika berkembang komunitas-komunitas yang base camp-nya seharusnya adalah di lab masing-masing. Dan itu juga merujuk kepada kelompok keilmuan. Jadi biasanya komunitas itu yang membina adalah para dosen gitu ya. Ini tadi saya undang seluruh koordinator kelompok keilmuan yang nanti akan menyampaikan. Jadi para mahasiswa tidak hanya dari saya informasi itu ya. Jadi kita harus memulai komunikasi kepada seluruh dosen dan seluruh kelompok keilmuan sehingga mahasiswa itu lebih terarah di awal untuk melakukan pemilihan bidang peminatan. Oke, kalau HMJ itu saya kira bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jurusan teknik informatika, dan sayang sekali kepengurusannya sangat singkat ya, setahun gitu. Karena zaman saya dulu kalau nggak salah minimal 2 tahun lah. Komunitas-komunitas yang ada di kita, di jurusan kita itu ya lumayan. Ada komunitas Untaki. Untaki itu apa Untaki itu? Bidangnya robotik dan digital. Jadi kalau Untaki ini lahir ketika beberapa orang dan dosen itu kemudian ingin mengembangkan robotik pada waktu itu. Jadi ini gabungan ya antara hardware dan software. Nah, ini dulu base camp-nya adalah di lab robotik ya, di sebelahnya lab multimedia. Jadi Untaki ini komunitas yang
bisa masuk ke mana? Multimedia, bisa masuk ke intelligent system begitu. Kemudian Mamut, bidang multimedia dan game. Ini juga begitu. Tidak hanya masuk ke dalam apa namanya risetnya, tidak hanya masuk ke dalam apa namanya bisa kolaborasi. Nah, karena gamenya akan diisi oleh algoritma intelijen atau AI begitu. Nah, ini tentu Anda sudah dikenalkan oleh apa namanya HMJ. Komunitas ini sebetulnya bukan hanya Anda duduk di situ kemudian melakukan apa namanya apa ya lomba dan sebagainya, tapi ini untuk membentuk Anda bidang minatnya kemana. Kalau Anda sudah berada di apa namanya ini Eto, kemudian di Webunder atau di Ontaki atau kemudian di Mamut, Anda tinggal mengembangkan ini mana nih yang akan saya tuju. Jangan kemudian ketika kita masuk ke Van Java, di situ di akhir kemudian kita masih bingung. Saya di Van Java kemudian di akhir semester atau apa ketika mulai penjurusan Anda tertarik kepada apa namanya yang lainnya. Padahal Anda di Van Java sudah apa berlatih dengan maksimal, bisa apa namanya bisa menekuni Van Java dengan baik, bahkan juara di sana sini. Ternyata di akhir apa misalkan apa Anda tertarik dengan apa namanya yang lain. Nah, itu akan memperlambat langkah Anda untuk segera lulus. Nah, ini adalah dasar pembentukan, saya kira dasar pembentukan mahasiswa untuk bisa melakukan penjurusan sesuai dengan minat yang diinginkan. Ada data science Intuis, kemudian ada Al-Fatah gitu. Yang terakhir ini yang kemarin saya tanda tangan kerjasamanya adalah Google Developer Student Club gitu ya. Ini bisa Anda manfaatkan juga. Ini bisa masuk kemana-mana ya. Oke. Dalam beberapa apa namanya isu atau program dari jurusan tentu disiapkan roadmap risetnya. Ini adalah contoh dari apa namanya roadmap dari jurusan informatika pada tahun 2018. Ya tentu nanti akan kita apa namanya akan kita pilah-pilah lagi, rumuskan lagi sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga tren-tren riset itu tidak ini ya, tidak ketinggalan kita. Nah, nanti bisa apa namanya, nanti akan roadmap ini akan kita apa namanya tentukan lagi, tindak lanjuti lagi dari setiap kelompok keilmuan itu sehingga bisa membantu mahasiswa untuk segera ini apa namanya memilih ya, menekuni dan memilih. Kemudian di jurusan kita itu ada jurnal metik. Jurnal metik itu sebetulnya sudah menjadi jurnal yang sangat terkenal di kalangan apa namanya kampus-kampus IT di Kota Malang. Tapi kemudian apa namanya dalam beberapa tahun ini agak apa perlu kita dorong lagi untuk bisa maju sehingga bisa masuk ke Sinta 2 ataupun bahkan sampai ke apa namanya Scopus ya, terindeks Scopus. Jadi saya kira itu ya. Jadi penjurusan yang apa namanya penjurusan itu adalah bagaimana kita memulai apa namanya membangun dasar-dasar keahlian kita yang kita tekuni, kita minati, kita apa namanya kita inginkan tentunya ya, kita apa namanya akan kita tuju, bukan sesuatu yang bidang minat yang apa namanya nanti akan kita apa dipaksa oleh sesuatu keadaan sehingga apa namanya tidak nyaman dan
Dan itu saya kira menjadi salah satu obstacle yang nantinya mempengaruhi Anda untuk bisa lulus tepat waktu. Jadi penjurusan ini atau istilahnya penjurusan kepada bidang minatnya nantinya Anda ingin lakukan itu harus dimulai tentunya dari kalangan komunitas. Anda harus sudah bisa melihat ini, sudah bisa merasakan atmosfernya, kemudian bisa menyelami kira-kira kalau misalkan ikut ontaki itu harus ke mana arahnya, risetnya harus kemana dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke lab ya, kemudian yang paling akhir adalah berdiskusi dengan para dosen yang ada di kelompok keilmuan. Itu saya kira ya yang materi tentang penjurusan, karena ini masih mengacu kepada sistem yang sebelumnya itu ya. Cuma ada satu baru di lab teknik teknopreneurship. Kemudian ini masalah yang harus saya sampaikan lagi adalah di sini itu adalah kebijakan jurusan terhadap pengembangan akademik dan juga nantinya adalah penelitian mahasiswa di akhir dan juga ini rencana PKL ya, praktek kerja lapangan. Ini yang harus sudah Anda betul-betul pastikan di semester 5 Anda harus sudah memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan PKL. Kemudian fokus kepada skripsi. Nah, dan sistemnya karena kita masih bisa memasuki masa transisi ya antara dari pandemik yang kemudian menuju ke normal. Dulunya itu dari yang normal, artinya masa-masa yang tidak ada gangguan penyakit, pandemik itu sendiri. Kemudian kita masuk ke masa pandemik, di situ ada switchingnya, berupa hubungan dosen dan mahasiswa itu melalui aplikasi. Tapi saya kira itu tidak begitu efektif ya, karena kebanyakan akhirnya banyak masalah di situ. Dan ini sudah kemudian Anda bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Ibu dosen, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi untuk kebijakan praktikum hybrid yang nanti akan kita berlakukan itu masih dibuat aturannya secara detail sehingga ketika terjadi masalah di lapangan tidak segera bisa kita selesaikan. Saya kira itu untuk penjurusan atau informasi tentang penjurusan yang ada di Teknik Informatika. Dan selanjutnya Anda bisa cek di webnya Teknik Informatika uinmalang.ac.id. Begitu mungkin kita akan sambung dengan perkenalan dan juga saya ingin para koordinator kelompok koordinator keilmuan itu menyampaikan kemudian Mohon maaf, Pak. Mic-nya masih ke-mute, Pak. Oke. Ya, saya ulangi. Saya menginginkan koordinator keilmuan bisa berbicara di sini karena
di awal mahasiswa-mahasiswa yang awal itu sudah berkenalan atau sudah berinteraksi dengan para koordinator keilmuan sehingga tidak bingung lagi untuk bergabung atau memilih minatnya untuk penelitian di akhir masa perkuliahannya ya. Jadi tidak buta begitu ya, harus berhubungan dengan siapa, kemudian berbicara dengan siapa. Itu yang terjadi pada kakak kelas Anda. Ya. Kalau Anda sekarang masih masih bisa bergembira, mungkin ya karena Anda belum paham dengan di akhir masa studi itu ternyata harus berhubungan dengan banyak dosen. Nah, itu sebelum ini diakhiri, saya minta siapa ini ya yang sudah bergabung? Pak Fajar sudah bergabung? Sampun, Mbak. Sampun, Mbak. Bu Hani? Iya, Pak, sudah. Pak Faisal? Pak Yakin? Roger that. Pak Yakin ada? Kemudian Pak Fatur? Oh, Pak Faisal sudah ada. Pak Faisal? Halo Pak Faisal? Baik, nanti kita akan minta beliaunya untuk menyapa Anda semuanya, seluruh koordinator kelompok keilmuan. Baik, kita mulai dari Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Terima kasih banyak Pak Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Ini mahasiswa baru Pak Fahrul ya? Mahasiswa 3 angkatan ya, 2019, 2020, 2021. Wah, ini angkatan corona ini. Tapi ini kok masih 2003, kok cuma 213. Seharusnya lebih dari itu ya. Malam minggu Pak, malam minggu. Oh, oke. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Fajar yang sebagai ketua kelompok keilmuan intelijen. Ruangan saya ada di lab HPC. Jadi teman-teman kalau mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol, monggo di sana. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Fahrul di awal tadi, kalau teman-teman di TI mungkin kalau di perkuliahan teman-teman akan dapat banyak hal. Cuman kalau nanti teman-teman hanya berbekal itu saja dari perkuliahan saja itu memang sangat-sangat kurang. Makanya harus dipertajam di salah satu peminatan atau mungkin beberapa ya sesuai dengan teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman perkuat dengan teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen-dosen di kelompok riset, di kelompok keilmuan yang ada dan juga dari komunitas. Kalau di komunitas saya sebagai pembina di Webbunder. Jadi kalau teman-teman yang peminatannya di web atau di SI atau di apa ya bisa diskusi juga dengan saya. Kalau di intelijen nanti mungkin teman-teman yang arahnya pengen belajar tentang data mining, pengen jadi seorang data scientist, pengen jadi data analis, itu bisa belajar di kelompok keilmuan intelijen. Jadi kita bisa riset bareng, kita bisa diskusi juga. Teman-teman kalau misalkan nanti kan waktu perkuliahan juga ada beberapa mata kuliah pilihan. Jadi kebanyakan teman-teman itu milih mata kuliah pilihan itu yang penting dosennya gampang itu Pak Harun ya. Dosennya penaan gitu. Tapi kan kalau bisa ya jangan. Kalau bisa ya memang harus teman-teman pilih sesuai dengan minat teman-teman di mana. Misalkan saya pengen di bidang multimedia, ya diskusi dengan Bapak Ibu dari kelompok ilmuwan multimedia, ngambil mata kuliah pilihannya juga di multimedia, sehingga teman-teman bisa fokus di salah satu bidang yang itu memang kalau kayak di meme-meme itu ya, meme-memenya Bruce Lee kan, saya nggak takut dengan orang yang menguasai 1000 jurus, saya takut sama orang yang
menguasai satu jurus tapi melatihnya 1000 kali. Nah, itu teman-teman melatih 1000 kali bisa melalui kami dosen-dosen di kelompok Kailuman dan juga teman-teman di komunitas. Ya, komunitas tergantung teman-teman peminatannya di mana. Silakan difokuskan di sana. Kalau di intelijen yaitu tadi yang pengen jadi data scientist, pengen jadi data analis, berkecimpung di dunia sistem cerdas. Ini arahnya kan sekarang ke sana ya. Apa-apa kita hubungkan dengan sistem cerdas, dengan AI gitu. Mungkin bisa belajar bareng. Mungkin segitu Pak Fahrul perkenalannya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih banyak guys. Jadi Anda bisa langsung berhubungan dan tanya-tanya ya nantinya. Kemudian ada Bu Ani. Silakan Bu Ani. Nah, ini dulu. Bu Ani. Ya. Bukan Pak, siapa? Pak Faisal dulu. Faisal sudah. Pak Faisal sudah gabung juga. Oh, Wani ini. dulu. Oh, Urutannya Wani. melempar bola. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hani Nur Hayati. Kalau untuk angkatan 2019 sepertinya sudah banyak yang paham, tapi masih jarang ketemu ya karena pandemi kemarin. Saya di sini mewakili di rumpun multimedia. Nah, di situ bagi teman-teman mahasiswa yang sangat menyukai pada bidang multimedia, misalnya animasi, kemudian game, kemudian ada intelijennya juga. Bisa intelijen itu sebenarnya seperti yang dikatakan tadi bisa juga di bidangnya Pak Fajar di situ, atau bisa juga kita ke bidang multimedia di game itu kita bisa buat intelijennya juga. Jadi sebenarnya intelijen itu bisa mengarah kemanapun, bisa juga ke robot atau ke hardware, atau bisa juga ke game, bisa juga ke computer science, dan masih banyak lagi. Nah, bagi teman-teman mahasiswa nanti harapannya kalau untuk semester 1 sampai semester 4 itu memang masih paket. Nah, nanti kita mulai semester di UIN semester berapa ya Pak? 5 atau 6? 5. Semester 5. Semester 5 itu kita bisa mulai, Anda bisa mulai mengambil mata kuliah pilihan yang Anda sukai. Nah, tipsnya mungkin kalau bingung milih, saya kok bingung ya milih. Nah, dari sekian banyak, dari mulai semester 1 sampai semester 4, kemungkinannya manakah yang paling Anda senangi. Nah, itulah berarti yang mungkin bisa jadi, oh saya akan mengambil mata kuliah pilihan A atau B atau C. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai nanti sudah mendekati semester 7, Anda juga bingung. Lah, saya ini pinginnya apa ya? Kok keahliannya apa ya gitu. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Karena banyak juga kakak-kakak itu saat mau mengambil proposal skripsi itu, saya mau ambil apa ya Bu? Itu sempat seperti itu, ada yang bertanya seperti itu. Jadi saya mohon mulai dari nanti semester 2 kan lebih banyak TI nanti mata kuliahnya. Semester 2, semester 3, semester 4, Anda pelajari, Anda pahami diri Anda, lebih berminat kemana, kemudian passionnya dari hasil prestasinya lebih baik yang kemana, begitu. Jadi itu bisa jadi bantuan untuk memilih ilmu atau bidang minat yang ingin Anda ambil. Begitu Pak, kira-kira. Welcome to multimedia untuk teman-teman mahasiswa nanti yang mau masuk ke multimedia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Welcome to Intelligent System ya Pak Fajar. Welcome to multimedia. Baik, saya melanjut ke Pak Faisal. Pak Yakin sudah siap Pak Yakin?
Siap. Oke, di sini. Monggo Pak Faisal. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan saya Faisal. Kebetulan saya baru ya disuruh megang KK kelompok keilmuan network dan robotik kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang berminat di network dan robotik silakan bisa bergabung. Kebetulan kakak di tempat saya ini itu ada keahlian di jaringan network dan di robotik, itu termasuk digital IoT dan sebagainya. Itu silakan nanti kalian bisa bergabung di situ. Kepala lab dari network itu nanti ada Pak Ajib Hanani dan kepala lab robotiknya Pak Juniardi. Gitu ya, kira-kira dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Fajur. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Welcome to apa tadi? Network, System and Network atau apa Pak Faisal? Baik, saya lanjut ke Pak Yakin, Pak Ainul Yakin. Monggo Pak Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya perkenalkan ya. Ini saya sebagai koordinator kelompok keilmuan sistem informasi, di mana di sini yang akan kita bahas atau yang kita pelajari nanti di dalam kelompok keilmuan sistem informasi ini adalah segala sesuatu tentang sistem informasi ya itu. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kebetulan saya ada sesuatu yang bisa di-share ya. Bentar. Saya share screen dulu. Pak Yakin wajahnya mana Pak Yakin? Tuh, masa nggak kelihatan, Rek? Wong ganteng kok ngene sih gak ketok. Lah, baru kelihatan. Nah, langkone putih masalahnya. Nah. Sudah ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Yang saya share bisa kelihatan ya. Oke, jadi begini. Jadi ini roadmap dari penelitian yang ada di kelompok keilmuan ya. Di kelompok keilmuan sistem informasi itu ya seperti ini. Jadi di mana roadmap ini adalah rencana kerja rinci yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi nanti tujuannya apa itu ya? Tujuannya apa sih gitu ya? Tuh, nanti akan kita bahas ya. Terus kemudian substansi pengembangan roadmap itu adalah keadaan sebelumnya dan saat ini seperti apa, tujuan yang ingin dicapai, detail tahapan-tahapan pelaksanaan, sasaran setiap tahapan, indikator setiap sasaran dan seterusnya itulah. Tuh, dah ini tentang teori tentang roadmap. Nah, roadmapnya, nah ini seperti ini. Nah, jadi roadmap yang ada di sistem informasi itu kurang lebih seperti ini. Jadi yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu tentang organisasi, terus kemudian dari organisasi itu di breakdown ya, itu di dalam suatu organisasi ada visi misi. Nah itu nanti bagaimana cara menyusun visi misi itu nanti akan kita bahas juga. Terus kemudian tujuan dari organisasi itu, terus kemudian bagaimana strategi dalam mencapai visi misi, kemudian struktur organisasinya bagaimana, tugas pokok dan fungsinya bagaimana, ya itu adalah salah satu kajiannya. Terus kemudian kajian yang kedua yaitu kita melakukan current situation analysis. Itu ada banyak sekali analisis-analisis yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah SWOT analisis, PEST analisis, kemudian menilai kinerja yang ada saat ini yaitu dengan balance scorecard misalkan seperti itu, terus kemudian
stir, analisis dan epistel dan macam-macam itu nanti ada banyak lagi ada banyak lagi metode yang ada di situ. Kemudian kita melakukan suatu perencanaan strategis itu, di mana bahan dari perencanaan strategis di situ saya rumuskan di sini ada strategic planning object ya. Jadi objek dari perencanaan strategis di situ kita mengacu pada enterprise arsitektur, di mana di situ ada infrastruktur, sistem informasi, infrastruktur, sumber daya manusia, publikasi dan kelembagaan. Terus kemudian di lain pihak di situ kita juga meneliti tentang enterprise arsitektur itu dengan berbagai macam framework-nya. Nah, itu nanti kita juga bisa berkontribusi di situ, yaitu dengan membuat atau membangun framework yang baru yang dengan berbagai keunggulannya daripada framework yang sudah ada gitu ya. Tuh, terus kemudian ada juga tentang bisnis proses manajemen. Tuh, terus kemudian bisnis intelijen ya. Tuh, terus kemudian nanti implementasinya itu kita bisa menggunakan object oriented arsitektur design, kemudian service oriented arsitektur dan berbagai metode yang ada di dalam yang bisa digunakan untuk implementasi dari apa yang sudah direncanakan itu. Dan itu juga nanti kita juga akan membahas tentang IT governance dan performance management ya, dengan berbagai macam standarnya begitu. Nah, itu dari kelompok keilmuan yang saya koordinasi ya, itu koordinasi saat ini itu seperti itu. Tuh. Terus kemudian ini nanti saja kalau sudah masuk ya itu. Jadi ini adalah portofolio yang sudah pernah kita buat ya, itu adalah arsitektur ERP berbasis SOA dan ini sudah pernah kita buat dan kita coba ya. Itu yang mengerjakan itu dulu adalah mahasiswa angkatan 2012 ya. Itu. Nah, terus di sini ini yang sedang kita bangun saat ini yaitu Intelligent BPM ya. Ini Intelligent BPM. Ini masih pelan-pelan kita bangun, yaitu ini kemarin sudah kita buat ya, kerangkanya sudah dan sudah mulai nampak hasilnya. Tuh, dan sekarang ini yang sedang dikerjakan itu di bagian konfigurasinya. Nah, itu konfigurasi itu ada banyak metode yang ada di situ ya. Tuh. Ya, itu. Terus kemudian ya itu. Terus kemudian tadi sempat juga sempat juga dikatakan atau disampaikan oleh Bu Hani tadi ya, itu bahwasanya memang kebanyakan mahasiswa itu kebingungan ketika nanti mau mengambil satu bidang keahlian. Nah, ini mumpung ketemu dengan HMJ ya, mungkin ada perwakilannya di sini, saya sampaikan di sini. Ini nanti tolong difasilitasi ya untuk mahasiswa baru ya, terutama angkatan-angkatan corona ini ya, itu tolong difasilitasi untuk bisa mereka itu mengenal semua mahasiswa, semua seniornya sampai alumninya harus kenal. Tuh. Ya. Tuh. Maka dari itu, terserah nanti caranya bagaimana, tapi yang jelas saya ingin mahasiswa baru itu harus mengenal semua seniornya. Begitu. Karena apa? Karena para senior ini berpengalaman kuliah di Teknik Informatika UIN Malang ya. Itu. Nah, mahasiswa baru kan belum pengalaman ya. Nah, makanya itu harus harus belajar dari yang sudah berpengalaman begitu ya, sampai pada
alumninya. Bahkan nanti bisa dibuat satu program ya untuk di OSJUR misalkan itu untuk mengenal alumni yang berasal yang sedaerah dengan dia tuh, entah itu nanti dari sedaerah dalam hal tempat tinggalnya atau tempat kerjanya tuh, harus ketemu alumninya itu ya, ketemu berapa alumni nanti bisa diaturlah sedemikian rupa, sebanyak mungkin ketemu alumni tuh. Bukti kalau sudah ketemu alumni, foto bareng ya tuh, foto bareng sama alumni ya tuh, entah ketemunya itu nanti di warung kopi kah atau di terminal atau di mana saja lah ya, terserah ya. Itu tapi yang jelas itu harus ketemu alumni, kemudian ngobrol gitu ya, itu harus kenal ya tuh. Sehingga dari situ jaringan dari mahasiswa teknik informatika ini bisa luas begitu ya. Jadi intinya harus kenal ya, harus kenal seniornya, semua seniornya harus kenal. Karena apa? Saya merasakan sendiri dari beberapa mahasiswa dan hampir semua mahasiswa ketika kuliah di situ saya tanya atau ketika melakukan penelitian saya tanya, kamu kenal seniormu ini? Nggak kenal Pak, yang ini nggak kenal. Bahkan jangan lagi yang seniornya yang beda angkatan, satu angkatan pun itu ada pula yang nggak kenal. Nah, itu udah keterlaluan seperti itu ya. Itu saya dulu waktu kuliah itu satu fakultas itu minim satu fakultas itu kenal saya. Itu seangkatan kenal, senior saya kenal. Bahkan ketika saya jadi senior, saya jadi terkenal gitu. Jadi junior saya kenal semua. Jadi ketika ketika ke suatu daerah di situ ada senior atau ada junior saya, mesti tak parani gitu ya. Gitu. Ya setidaknya meskipun gak diparani, ya kasih kabar. Aku di sini rek gitu ya. Tuh. Kalau mereka sempat ada waktu, insya Allah mereka mesti marani lah ya. Itu ya sekedar ngobrol atau ya ngobrol ngalor ngidul lah ya, seperti itu ya. Oke lah, itu mungkin itu sambutan atau sepatah kata dari saya ya. Oh iya, satu lagi, ini juga saya itu selain di kelompok keahlian saya itu dapat SK itu untuk jadi pembina di komunitas Al-Fatah. Nah itu. Nah ini pengurus-pengurus barunya ini kok belum ada yang melapor ke saya. Saya juga nggak tahu pengurus yang sekarang ngurusi siapa gitu ya. Itu. Ya. Oke, itu dulu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakin atas banyak informasi dan juga nasihatnya ya kepada para teman-teman mahasiswa S1 ya. Anda semuanya itu lagi memulai ya, lagi memulai. Kalau orang memulai itu ya harus banyak mendengar, kemudian banyak melaksanakan. Agar apa? Agar ilmunya menjadi banyak. Yang lain ada Pak Supri enggak sini ya? Pak Fatur? Oke, Pak Fatur enggak ada, Pak Supri enggak ada. Ada Pak Sekjur. Monggo Pak Sekjur. Pak Yunifa. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Saya kira sudah sangat lengkap ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fahrul selaku ketua jurusan, dan juga dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu Kepala Keilmuan ya, Kepala Keilmuan
di lingkungan jurusan teknik informatika. Sehingga setelah ini saya kira adik-adik sudah mulai ada gambaran ya, terutama adik-adik mahasiswa baru ya, 2020 berarti ya, itu sudah mulai ada gambaran kira-kira nanti yang diminati atau yang disenangi itu di knowledge yang mana gitu ya. Namun saya kira itu masih sementara karena setelah ini adik-adik tentu harus menjalani perkuliahan terlebih dahulu sebelum nanti adik-adik lebih diintensifkan kira-kira knowledge mana yang akan diambil karena nanti terkait dengan skripsi ya, skripsi atau tugas akhir yang akan diselesaikan oleh adik-adik sebelum sebagai prasyarat untuk menyelesaikan kuliah kan gitu. Nah, tentu karena sudah sangat lengkap, sebenarnya ini ada lagi tadi ya Pak Faru ya, seharusnya ada Pak Fatur, kemudian juga Pak Supri, tapi tadi dari sisi keilmuan sudah disampaikan sekilas oleh Pak Fahrul. Jadi tinggal saya kira saya memberikan semangat saja kepada adik-adik semuanya untuk tetap meskipun dalam kondisi pandemi untuk tetap ya giat untuk belajar mencari pengetahuan di mana pengetahuan itu tentu tidak hanya didapatkan dari perkuliahan tapi juga dari media yang lain gitu ya. Banyak-banyak membaca buku, paper, kemudian juga literatur di internet. Saya kira itu Pak Fahrul yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik tetap semangat untuk kuliah hingga nanti sampai menjadi sarjana komputer. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunifa atas satu dua buah kata nasihat-nasihatnya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya perlu menggarisbawahi agar nanti tidak ada lagi mahasiswa kritis ya di akhir-akhir masa studinya. Saat ini masih ada angkatan 2014. Itu kira-kira tinggal 6 atau 5 atau 4 itu. Atau 1 yang bermasalah. Itu saya meminta mahasiswa yang sudah mulai peminatan itu betul-betul harus diperhatikan. Karena tugas Anda di UIN ini adalah lulus tepat waktu. Lulus ya. Bukan gandol atau bukan malah tidak lulus ya. Hal yang pertama itu adalah Anda harus sering-sering komunikasi dengan orang tuanya. Banyak orang tua yang mengeluh ketika anaknya sudah di kampus, sudah kuliah, menjadi pendiam. Nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak berkomunikasi. Padahal uangnya masih minta orang tua, masih minta kiriman orang tua. Begitu ya. Apalagi itu kalau sudah bekerja, orang tuanya ditinggal. Gitu ya. Jadi pesan saya adalah tugas Anda di UIN ini adalah kuliah sampai lulus. Syukur-syukur, alhamdulillah, belum waktunya Anda sudah lulus. Dan paling maksimal kalau bisa sesuai dengan jatah waktu 7 semester. 7 semester atau 8 semester, paling lama 10 semester lah gitu ya. Sehingga orang tua Anda tidak menjadi tambah berat gitu ya. Ini menjadi banyak keluhan di orang tua karena kebanyakan, saya takutnya begini, apakah anak-anak UIN ini kebanyakan SKS ya, kemudian dia tidak bisa berbicara dengan orang tuanya. Itu tidak bisa berkomunikasi begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, lulusan UIN itu selain punya skill teknikal sebagai seorang sarjana teknik informatika,
dia harusnya punya skill komunikasi tentang, karena pemahaman agamanya lebih baik, lebih banyak, ya, lebih baik karena saya lihat SKS-nya banyak sekali. Ini yang harus Anda tekankan di awal sehingga nanti tidak menjadi masalah di akhir-akhir masa studi Anda. Ya. Anda boleh main Mobile Legends, Anda boleh nge-game, Anda boleh begini, tapi jangan sampai lupa tugas utamanya adalah belajar sampai lulus. Makanya dimulai dari komunitas, masuk kepada kelompok keilmuan, masuk ke lab, itu adalah aktivitas yang harus Anda lalui. Walaupun ini pandemik, ya, Anda masih bisa berkomunikasi. Walaupun ini pandemik, Anda masih bisa berkomunikasi. Ini kampus sudah dibuka, dan silahkan Anda melakukan komunikasi secara intens dengan dosennya, tapi belum boleh ke kampus rame-rame di satu ruangan tanpa protokol kesehatan yang ketat, ya. Masih nanti yang akan kita pilih praktikum-praktikum mana yang membutuhkan hybrid praktikum, jadi harus datang. Jadi saya masih menunggu laporan dari kaleb-kaleb yang bermasalah dengan praktikum. Itu saya kira menjadi mahasiswa Teknik Informatika UIN bukan hanya kebanggaan, tetapi yang paling penting adalah Anda bisa membahagiakan orang tuanya masing-masing. Ya, itu yang paling penting. Tugas utamanya itu. Selanjutnya tugas-tugas yang lain silahkan Anda ambil. Oke, saya kira itu Mbak Moderator, karena sudah malam. Terima kasih buat Pak Fahrul udah nyampein materi tentang pemikusan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise terlebih dahulu. Nanti saya tunjuk, kemudian saya persilahkan untuk open mic. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa raise hand. Kemudian untuk peserta sharing session, jangan lupa untuk isi presensi yang udah disediain sama panitia di kolom chat. Oke Kak Ridwan, silahkan open mic. Kak Ridwan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Fahrul, izin bertanya. Di TUIN kan ada komunitas yang namanya Winux yang bergerak pada bidang UI UX. Nah, pertanyaan saya itu terkait UI UX sendiri, apakah bisa digunakan untuk untuk skripsi, pengajuan sebagai skripsi atau tidak? Kalau bisa mungkin itu akan masuk ke bidang keilmuan yang mana, Pak? Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya, komentar ya, Mbak. Boleh, Pak. Mbak Moderator. Jadi, UI UX itu ada batasannya. Skripsi itu ada batasannya. Karena ini teknik informatika, maka ada batasan dan ada semacam batasan rendahnya, paling rendah yang bisa dimaklumi apa, yang tidak bisa dimaklumi apa. Ini yang menjadi concern ya. Sampai di mana tadi itu Anda bisa bisa digunakan, itu tentu silakan berkomunikasi dengan kakak yang dituju. Misalkan ke UI UX itu kan lebih banyak ke software engineering atau ke information system gitu ya. Silahkan sampai di mana kira-kira nanti. Nah, jadi tidak bisa tidak bisa kemudian
sekedar UI UX kemudian Anda ini Pak saya mau skripsi, tentu banyak dosen nanti yang menolak. Itu. Ya, jadi nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini nanti masih kita rumuskan. Kira-kira kalau model tema seperti ini tuh apa yang boleh, apa yang tidak. Itu nanti masih kita kumpulkan para kaleb dan seluruh dosen tentunya untuk bisa berdiskusi membuat standar gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya terkadang untuk penolakan atau pembatasan itu belum ditentukan gitu Mas. Ya. Boleh dalam batasan tertentu atau tidak boleh dalam batasan tertentu. Itu jawabannya ya. Oke, saya kira pertanyaannya langsung saja ya. Nanti kita batasi 5 orang ya. Lanjut, Mbak. Silakan Bu Mas Torik bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Torik Harisul Hasan dari Angkatan 19. Saya izin bertanya Bapak, mengenai penjurusan ini untuk mata kuliah sendiri itu apakah ada semacam alur belajarnya gitu Pak? Jadi dari awal kita itu sudah tahu kalau ingin ke arah tertentu itu ada alurnya seperti itu Pak. Apakah kita memang benar-benar memilah sendiri untuk mata kuliah tersebut? Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebetulnya model mata kuliah itu kan ada mata kuliah umum gitu ya. Kemudian mata kuliah keahlian gitu ya, mata kuliah keahlian yang yang perlu kita harus pahami. Sebentar, ini saya cekkan ke Anda. Kalau Anda lihat di silabus atau kurikulum kita, sebetulnya mata kuliah dasarnya itu sudah Anda peroleh di semester 1, 2. Jadi ini dulu ya, kalau saya ngikuti ke teknik informatika dulu. Jadi mata kuliah basic itu adalah dasar-dasar matematika. Kemudian dilanjut dengan dasar-dasar pemrograman. Baru kemudian setelah kita mendapatkan dua-duanya itu, kemudian kita dibekali untuk mata kuliah yang menuju ke keahlian. Artinya setelah kita bisa menguasai dasar-dasar dari informatika itu, baru kita dicekokin oleh pilihan-pilihan tadi. Ini A, B, C, D. Jadi itu yang kemudian menjadi ukuran kita. Nah, terus terang untuk yang di UIN ini kadangkala saya juga bertanya-tanya ya, kenapa sistem informasi diletakkan di semester 5 begitu, semester 6. Kenapa sistem mata kuliah pemrogramannya hanya 1 atau 2 gitu ya. Itu dulu sering saya tanyakan. Tapi intinya begini, menjawab pertanyaan Anda tadi. Bagaimana Pak kita harus mengetahui apakah diarahkan dan tidak? Dengan latar belakang perkembangan teknologi yang begitu cepat, kurikulum yang berubah-ubah, maka Anda harus bisa menganalisis sendiri dengan yang sudah disediakan oleh paketan-paketan di dalam pedoman akademik.
Itu tugas Anda ya. Soalnya apa? Kalau kita pernah mengalami sebagai mahasiswa teknik informatika di S1, tentu masa saya dengan masa Anda tidak sama. Ya dulu bahkan dasar kita betul-betul dicekoki oleh bahasa pemrograman C, gitu. Bahasa mesin. Matematiknya harus kuat, logikanya harus kuat. Logika matematika itu sampai 3 kali. Kemudian algoritma pemrograman itu sampai 3 kali. Dikuatkan dulu basicnya. Tapi ketika di UIN, nah ini berbeda. Anda pertama kali yang dikuatkan adalah spiritualitasnya juga dikuatkan. Makanya Anda itu luar biasa kuliah di UIN itu. Oleh karena itu, hari ini salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan Anda tadi. Ya. Hari ini saya tidak berbicara sendiri. Saya kenalkan kepada teman-teman yang menjadi koordinator keilmuan, sehingga Anda mendapatkan informasi yang banyak. Itu. Jadi Anda coba amati paket-paket mata kuliahnya, kemudian Anda coba telusur ya, karena nanti Anda akan temui banyak mata kuliah pilihan yang menunjukkan Anda akan berada kemana. Ya, Anda akan menuju kemana. Itu Mas. Jadi maksud saya apakah harus ditunjukkan, disediakan jalannya begitu kan, begini. Yang jelas sudah disediakan jalannya di buku pedoman akademik. Kemudian di kurikulumnya informatika sudah ada berapa banyak mata kuliah pilihan, dan Anda tinggal mencoba untuk menganalisisnya. Itu. Ya, jadi ini malam ini adalah salah satu jawaban yang tadi Anda tanyakan. Anda dapat informasi banyak, gitu. Itu ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Terima kasih buat Mas Torik. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Boleh masih ada pertanyaan ya Pak ya? Boleh. Dari... Sampai jam 9 ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari Aji Bagas Prakasa. Untuk Aji silakan open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aji Bagas Prakasa, saya bimbing 2001-2012. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, untuk kami saya itu masih angkatan 20. Nah, untuk mengenai keahlian gitu ya Pak, itu mungkin beberapa teman-teman ya ada yang mengalami kebingungan juga gitu, keahliannya di mana atau bagaimana gitu Pak. Ini mungkin pertanyaannya mirip-mirip dari Mas Torik tadi, tapi saya itu ingin tahu untuk rekomendasinya Pak. Rekomendasinya itu untuk keahlian itu supaya menemukan keahlian itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wah, pertanyaan menarik ini. Saya sering menjawab pertanyaan itu ketika mahasiswa bimbingan saya ya, perwalian ya. Anda sudah perwalian dengan dosen walinya? Mas apa ini? Mas Bagas? Iya. Masih perwalian sekedar itu Pak Abdul Rahman. Nah, itu tugasnya di perwalian. Jadi sharingnya itu banyak harusnya di perwalian.
agar apa? Informasi itu utuh. Jadi saya sering menjawab pertanyaan Anda itu di apa namanya mahasiswa apa di perwalian ya. Pak, kalau begini itu cocok kemana Pak? Kalau begini saya ke arah mana Pak? Kalau begini saya tidak pernah kemudian karena saya terus terang karena saya pernah mengalami seperti Anda. Jadi tidak pernah menjawabnya dalam bentuk yang apa, kamu harus ikut saya, kamu harus ke saya, kamu harus ke sana, ke situ, ke situ. Satu hal yang selalu saya tanamkan itu adalah Anda sudah berada di sini dan sudah mendapatkan beberapa informasi keilmuan, kira-kira yang menjadi ada kecenderungan atau kecondongan sedikit ke mana gitu, ke arah mana nih gitu. Baru kemudian itu yang saya push untuk Anda bisa memilih. Jadi bisa Anda langsung ke dosen wali atau diskusi dengan para koordinator atau apa namanya koordinator kelompok keilmuan tadi. Saya kira beliau-beliau akan bisa menjawabnya. Tentu dengan diskusi yang tidak ini ya, Anda tiba-tiba datang dengan gaya lugunya tidak tahu apa-apa, tidak mendapatkan informasi apa-apa, itu kan juga tidak bagus. Tidak bagus itu apa tadi? Diskusi nggak nyambung. Kayak seorang anak, Pak, saya kok bingung. Bingungnya bingung begini ya, bingungnya mahasiswa itu bukan bingung kosong ya. Bingungnya mahasiswa itu harus bingung yang cerdas. Bingung tapi cerdas. Artinya Anda itu sudah mendapatkan informasi-informasi tentang keilmuan, tapi bingung untuk menentukan memilih kemana Pak. Itu. Bukan bingung kemudian sudah mendapatkan keilmuan, diskusinya adalah Pak saya ngeblank. Berarti Anda tidak mendapatkan ilmu tadi. Ngeblank dulu, mandi dulu, baca buku lagi, dengarkan cerita-cerita di YouTube, tokoh-tokoh, ulangi informasi-informasi dari dosen, baru kemudian diskusi sama dosen. Jadi nyambung. Anda pernah lihat itu yang lagi viral itu, jalan kehidupan itu, apa itu? Yang YouTube yang suka memandikan orang-orang gizi. Orang-orang itu kalau kita bisa lihat adalah bagaimana seseorang yang ingin merubah, mengarahkan, walaupun orangnya dalam keadaan yang kosong, kembali diisi. Saya berharap tidak begitu. Jadi ketika Anda berhadapan dengan dosen, Anda sudah membawa materi. Pak, saya ini bingung memilih robotik dan software engineering. Di satu sisi saya senang robotik, di satu sisi proyek saya banyak di software engineering. Pak, saya ini misalkan mahasiswa baru, Pak, saya ini senang di matematik, tapi saya benci dengan pemrograman. Gitu. Saya benci matematik, tapi saya senang Pak pemrograman Python. Pasti nanti dosennya akan bisa mengarahkan itu, dan itu sangat gampang. Jadi itu Mas ya, ketika bingung sebagai seorang mahasiswa itu harus mengumpulkan informasi untuk kemudian didiskusikan. Bukan pada bingung yang betul-betul kebablasan ya. Anda sudah mendapatkan informasi tapi kemudian tidak tahu apa yang didiskusikan. Ini yang kemudian nanti ngeblank gitu loh. Maksudnya tidak ada arah. Ini salah satu contoh ini ya. Contoh ada di angkatan yang kritis.
Kemudian yang berkomunikasi adalah orang tuanya. Orang tuanya full. Bagaimana Pak, anak saya harus lulus, padahal masih ada kuliah. Tidak pernah anaknya yang berkomunikasi. Kira-kira pertanyaan saya, menyelesaikan masalah enggak? Yang kuliah mahasiswanya atau orang tuanya? Gitu. Jadi malah menambah masalah maksud saya. Gitu. Malah menambah masalah gitu ya. Jadi seharusnya itu tadi jawaban saya, Anda ketika kebingungan itu tapi harus dilandasi bahwa Anda sudah mendapatkan banyak ilmu untuk kemudian bisa didiskusikan dengan dosen wali atau dosen kelompok keilmuan. Saya kira nanti akan mendapatkan jalan keluar. Saya kira Anda tidak perlu bingung, Mas Bagas. Makanya sama Pak Yakin tadi kan disuruh kenal seniornya, komunikasi dengan seniornya, komunikasi dengan alumni dan sebagainya. Itu biasa di mahasiswa. Dan memang harus begitu. Jangan kemudian bingung dibawa tidur, besoknya bangun bingung lagi. Sampai tiba-tiba semester 8. Yang bingung siapa? Semuanya. Ajurnya bingung, sekjurnya bingung, adminnya bingung. Karena mahasiswanya tidak bisa lulus dengan tepat waktu. Karena semuanya data kan muncul gitu ya. Kalau tidak lulus dengan tepat waktu itu mempengaruhi data kita. Mulai data outcome mahasiswa, profil mahasiswa, kemudian nanti ujung-ujungnya banyak sekali. Apakah dievaluasi kurikulumnya dan sebagainya. Jadi saya kira segala sesuatu kebingungan itu kalau kita sudah banyak mendapatkan informasi yang kita dapatkan, saya kira sangat mudah untuk diselesaikan. Apalagi hanya memilih bidang peminatan. Itu Mas Bagas. Disambung lagi. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, masih bingung nggak? Jadi poinnya seperti tadi ya Pak, itu kita harus punya landasan untuk menanyakan keahlian gitu. Dan kalau mendiskusikan itu nggak sekedar bingung, ditanya itu setidaknya ngerti tujuan gitu. Betul. Oke Pak, terima kasih. Berarti sudah tidak bingung. Baik Mas Bagas. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Supri ini. Pak Supri. Ada koordinator civil engineering. Pak Supri ada? J, siap Pak Kajur. Mana Pak Supri? Halo Pak Kajur, siap. Oke Pak Supri, saya kasih waktu nggak sampai 5 menit ya. Monggo silahkan mengenalkan bidang keilmuannya. Baik, terima kasih Pak Kajur atas waktunya. Sebenarnya yang wajahnya di on kamera Pak Supri. Oke, siap. Oke. Nah, baik ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf baru gabung tadi barusan diberitahu sama Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan software engineering, saya hanya menambahkan sedikit ya tadi karena sudah mungkin dari Pak Yakin sudah menambahkan beberapa macam hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan software engineering ini penekanannya tidak hanya membangun sebuah software saja ya, tidak hanya membangun sebuah perangkat lunak saja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan berbagai macam penerapan metodologi dalam software engineering. Karena kadang-kala teman-teman untuk tugas akhir itu atau skripsi mindset-nya hanya membuat software. Nah, ini yang perlu kita
perhatikan lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar membuat software itu levelnya di diploma ya, diploma D1, D2 atau D3 itu ya. Kalau kita levelnya S1 itu sudah mengarah ke yang lebih tinggi lagi. Nah, sehingga di dalam software engineering ini atau rekayasa perangkat lunak ada penekanan-penekanan yang lain yang terkait dengan knowledge engineering, requirement engineering, dan juga berbagai macam hal yang bisa kita kembangkan untuk mengarah ke skripsi atau penelitian yang nanti harapannya bisa supporting ke jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tadi sempat disampaikan oleh Pak Kajur terkait dengan ini ya, diskusi dengan kakak, bukan kakak ya sebenarnya, dosen wali. Dan harapannya teman-teman bisa aktif ya. Kebetulan kalau di dosen walinya saya itu saya buatkan grup. Saya buatkan grup sehingga teman-teman itu bisa langsung konsultasi lewat grup itu atau langsung WA ke saya. Sehingga nanti harapannya target maksimal semester 8 ya maksimal ya lulus itu bisa tercapai. Jadi saya memotivasi teman-teman yang dosen perwalian saya itu seperti itu. Dan mau nggak harus ke software engineering karena saya kebetulan keilmuannya di software engineering, nggak mau ke multimedia, mau ke computer vision atau yang lainnya itu juga boleh ya. Jadi nggak harus yang dosen walinya saya harus ke saya, enggak. Jadi itu mungkin terakhir terkait dengan software engineering itu adalah perlu dipersiapkan lebih lanjut, yaitu ketika kita sudah mengambil mata kuliah tersebut ya software engineering. Jadi di situ ada praktikum juga antara kelas dan praktikum itu saling supporting. Jadi harapannya antara kelas dan praktek ini bisa direncanakan untuk bahan kalau memang konsentrasinya ke bidang software engineering. Baik, itu Pak Kajur atas waktunya, ini sudah jam 9 lebih. Mungkin itu pendahuluan atau melengkapi dari yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kajur atau mungkin dari Pak Yakin yang sebenarnya pakar dari software engineering karena beliau S3-nya di software engineering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Pak Supri ini ya kakak yang bersemangat ya, bisa banyak gaya. Jadi gaya penelitiannya luar biasa. Nanti bisa langsung berdiskusi dengan beliaunya untuk mendapatkan ini apa gambaran-gambaran tentang penelitian di software engineering atau penjurusan di software engineering. Saya kira itu Mbak, karena ini sudah malam ya, sudah sangat malam dan saya kira pertemuan seperti ini baik. Nanti kita akan inisiasi lagi. Nanti akan saya misalkan jurusan manggil HMJ untuk kemudian mengadakan apa? Kalau zaman saya itu namanya open talk namanya ya. Open talk antara jurusan dan mahasiswa. Dan itu biasa dulu kalau di informatika itu. Sangat apa namanya sering, makanya ini kalau saya open talk pasti akan saya bawa seluruh perangkat apa namanya jurusan ya. Kalau ini diadakan siang hari saya kira lebih ini lagi ya, lebih lagi nantinya. Itu saya kira dari saya dan untuk teman-teman mahasiswa selalu bersemangat ya, jangan sampai ini ya, itu tadi jangan sampai kalah dengan ini apa keterbatasan ya. Jadi nanti kalau kalah dengan keterbatasan yang ada itu ya hanya keluhan, kemudian dari keluhan itu muncullah pesimis ya. Nah, kalau sudah pesimis nanti kerjaannya adalah diam untuk bermain game, diam untuk menghindari masalah, diam untuk lari dari tanggung jawab yang sudah diberikan oleh orang tua. Dan pada akhirnya penyesalan di titik terakhir ketika ternyata SKS-nya sudah tidak ada
perpanjangan lagi. Ya, artinya bertubi-tubi itu nanti ya. Karena bertubi-tubi apa? Bayaran sudah banyak, sudah tidak punya teman, hilang kontak, banyak macam, dan akhirnya bukan tidak hidup, masih hidup. Tapi alangkah menyesalnya ketika kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita yang sudah memberikan tanggung jawab. Saya tutup dengan pantun ya. Libur panjang sangat lama, dari Mekah bawa kurma. Dengarkan guru dengan sesama, moga ilmu masuk ke sukma. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Fahrul dan rekan-rekan dosen lainnya udah nyampaikan materi tentang penjurusan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kemudian selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Buat teman-teman yang bisa open cam, silahkan open cam. Open cam semua, kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Untuk Kak Alfa sudah siap nge-screenshot? Sudah siap Kak Zizi. Oke, pose ya teman-teman. Pose yang keren. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Teman-teman yang belum open cam bisa open cam terlebih dahulu. Bisa di screenshot untuk slide selanjutnya ke Alfred. Kalau udah selesai, bilang ya. Mbak, pakai gaya ya Mbak ya? Iya. Ya, lagi Kak Cici. Oke, pakai gaya beda ya. Satu, 2. Informatika, oke. Oke, saya live dulu ya Mbak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Terima kasih, Pak. Fahrul, buat rekan-rekan dosen semuanya yang sudah menyempatkan hadirnya. Jangan lupa isi yang udah disediain sama panitia. Karena acara udah selesai, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Teman-teman, Alhamdulillahirabbil alamin.